Bang Valen. Ya, Kan ada kemarin yang bilang, "Wah, sebaiknya salah Mane negaranya kalah deh, mereka balik ke Liverpool." Kalau Benar. lu pilih yang mana nih, Bang? gua harus menganalisa dulu dong. Ya, kalau dilihat dari statistik ya, kemudian kita lihat dari perjalanan tim, sejarah ya. Kalau kita ngomong tentang Senegal ini kan belum pernah Senegal ya? Senegal belum pernah juara. Belum. Ya artinya di sini mereka punya harapan dan membuat sejarah baru Oke, 3 kali dengan final ya. istirahat yang lebih banyak daripada Mesir. Mesir. Selain istirahat juga mereka bermain tidak seperti Mesir yang 3 kali harus 120 menit 120 ya. menit. Plus adu penalti lagi. Artinya 360 menit plus 2 kali ya, adu adu penalti. Ya ini jadi ada perbedaan di antara keduanya. Sementara Egypt atau Mesir 5 kali ya. 5 kali juara. 7 kali. 7 kali juara. 7 kali dari 8 final. Ini 7 final kali ke-9. juara dari 8 final. Ini memang sebenarnya final yang penuh sejarah tuh sebenarnya kalau Egypt lawan Kamerun kan. Iya, betul. Yes. Karena Kamerun 5 ya. Iya. Kamerun 5 Lima. gitu loh. Jadi kalau melihat dari sisi sejarah, kalau kita ngomongin bukan dari penampilan dari performance kedua tim, ini memang Egypt. Tapi kalau dilihat dari kebugaran, tentu saja ini Senegal. Untuk bisa meraih kemenangan. Gue masih Kebugaran dan menyimpan sejarah. data lain, Ah. tapi gue kasih dulu ke Mas Gita. Ya. Udah diambil semua nih. Oh udah diambil ya? Memang banyak yang bilang, gue kalau di DPI sekarang gue berbeda. Gitu kan. jadi ngeri gua ngeliat datanya. Terus satu lagi, 2 final terakhir 2017 kan Senegal kalah. 2019 Mesir kalah. Jadi ini 2 tim yang menderita kalah di 2 Piala Afrika terakhir ya, mereka pasti ngotot-ngototan ya. juara. Tapi gue setuju sama Mr. CEO bahwa secara kebugaran, secara Senegal. kekinian Senegal Iya. harusnya. Secara Secara sejarah, sejarah memang mereka Mesir. kalah. Betul. Tapi bukan melihat sejarah dan secara stamina ya, tapi kita melihat ke depannya nanti siapa yang menang di laga ini akan menuju langsung ke Piala Dunia. Ini saling sikut istilahnya di final ya. Tapi lu milih mana sih Bang sebenarnya? Ya, gua kalau suruh milih tadi anak gua juga nanya, ya. Tapi pilih Mesir Senegal? atau Senegal? Karena kan selalu dengan gue tanya balik, lu pilih siapa? Ya gue pilih Mo Salah katanya karena lebih terkenal Mo Salah kan. Ini Mesir. Iya, betul. Dia sampai nanya, ini jam 2-nya jam 2 apa nih? Wah, Jam 2 mau hari Senin. Gue bilang, waduh sekolah. Nggak apa-apa, nonton bola aja. Kalau ntar benar ketiduran, nih. papi Ini baru yang benar kalau nih. emang ketiduran, papi yang izinin sama sekolahnya. Kan sekarang ada PTM, kan Nah, PTM. gitu. Bisa diganti Tapi mukanya. kemudian gue ngulik, Ah. ya gue ngulik mengenai fatigue atau kelelahan. Kelelahan. Nah, fatigue ini ada 2 kan, physically fatigue atau mentally. Nah, yang ada kajian secara psychological yang namanya NLP atau neurological brain itu adalah mentally fatigue versus sports endurance performance. Ngeri banget nih Jadi bahasanya. kalau misalnya lu memang punya kelelahan mental, itu banyak berpengaruh terhadap kemampuan performance lu. di lapangan ya. Karena secara mentally lu berpikir bahwa lu nggak akan bisa, lu mungkin nggak mampu, lu nggak akan bisa menang. Dan itu sangat berpengaruh dengan dopamin, salah satu hormon yang ada dalam tubuh lu yang memberikan ketenangan dan memberikan keyakinan pada diri lu. Oke. Sehingga katanya harus diberi internal dan eksternal. Eksternal ya, Ngeri bahasanya eksternal udah. itu Gue ilmu ini. eksternal itu seperti bonus. Ya, kemudian juga popularity dan lain sebagainya lah dari luar. Tapi secara internal itu adalah achievement pribadi lu. Bahwa dengan lu memenangkan ini di luar kelelahan lu akan bisa dapat kemenangan, lu akan bisa dapat segalanya untuk diri lu sendiri. Kebanggaan dan lain Kebanggaan, sebagainya. ya. Dan itu Bonus banyak juga nih. terjadi sehingga banyak sekali makanya di tim-tim nasional ataupun di tim sepak bola sekarang kan pakai orang-orang psikologi untuk bisa membantu dari sisi itu. Sementara gue lihat di antara 2 tim ini kan yang mental fatigue menurut gue nggak ada. Yang ada adalah physical fatigue-nya si Mesir. Ya, yang terjadi kan sehingga bagaimana nih? Nah kalau gue lihat Mesir ini kan nggak penasaran amat sama Piala Afrika ini, tapi dia nggak bisa bohong, lelah nih. Karena mereka bermain sangat panjang dalam waktunya. Jadi tinggal bagaimana passion atau performance dari Senegal. Kalau mereka bisa tetap mempertahankan. Kayak waktu mereka golin itu kan di pertandingan lawan Burkina Faso. 3 gol itu kan semuanya lebay tuh saat perayaan golnya. Kalau passion yang sama bisa dia tunjukkan seperti itu. Menurut gue Senegal yang menurut gue kurang diunggulkan dibandingkan Mesir bisa membuat kejutan malah.
Dan lu lihat Mo Salah kemarin, dia nggak jadi ngambil penalti karena sudah menang duluan. Kemudian dia pun ada satu peluang emas yang udah tinggal one on one, dia buang. Sementara lu lihat nggak, Mane makin lama makin bagaimana. Mane kan 3 gol 2 assist. Sementara Salah 2 gol 1 assist. Hebatnya gue ya. Ngeri ya. Itu catatan yang membuat gue malah bisa membuat kejutan tuh Senegal. Nggak tahu kalau Mas Gita. Ya, Alasan gue tadi. gue sih ngeliatnya juga gini. Tadi dopamin tadi apa? Dopamin? Hormon yang membuat lo senang, tenang. happy. Nah, itu paling penting dalam sebuah tim. Tapi kan kayak tadi dua-duanya kayaknya oke-oke aja ya dari sisi yang hal itu. Terus dari sisi sejarah memang punya Mesir. Ya. Head to head mereka Mesir menang 6 kali, si siapa namanya? Iya, head to head Senegal gua 4 kali, itu, 4 kali menang, 2 kali draw. Jadi seharusnya tapi kan itu kan faktor sejarah ya. Sejarah kan yang paling penting adalah masa kekinian itu. Ya kayak Inter ketemu Milan aja nanti kan. Itu kan. Yang nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas ya. Jadi kalau gue pikir ya kejutan mungkin, tapi nggak kejutan-kejutan amat. Mereka lebih karena apa ya? Karena Mesir itu punya sejarah sudah banyak memenangkan Piala Afrika. Jadi dia kayaknya diunggulkan. Ya. Tapi dari sisi kekinian sebenarnya dari awal turnamen itu milik Senegal. Terus Mane kan sempat cedera, terus dia bangkit dari cederanya. Dia bangkit, terus dia bikin gol. Artinya dari sisi kekinian Mane lebih dari Salah. Tapi yang harus diperhatikan adalah sufferingnya Mesir. Kadang-kadang orang yang udah suffer begitu Bisa malah menunjukkan sesuatu bisa yang berbeda. mengalahkan, tadi gue bilang physically fatigue-nya bisa dikalahkan dengan emotional performance yang mereka akan tampilkan dan mereka ingin buktikan. Dan lu perhatikan golnya si Senegal, gue tuh agak bingung sebenarnya. Gol yang ketiga itu. Ya. Pemainnya sliding kena temannya sendiri. Terus terakhir tuh si Gimbal itu kok kayak ngelosin bola ya. Menuju ke Mane gitu. Gua itu cuman gue lihat aja untuk ukuran semifinal, kok itu gol ketiganya yang finishing Rada the game odds gitu ya. kok Aneh-aneh ya. rada tidak dibahas ya gitu. Itu aja sih gue. Oke. Ada yang ngomong-ngomong dari tadi, ada Ada, siapa? makanya kalau tadi ada Mas Gita Itu masalahnya. ada hubungannya dengan 4 yang 1,5. Ah, itu gua nggak tahu tapi Ada. tapi kok begitu ya gitu. Gua aneh aja gitu. Oke, kita akan lihat kacamata dari sudut pandang pelatih nih. Ada Bang Bes. Iya. Halo. Tadi Valen sempat nyinggung soal hormon tuh dalam tubuh. Kalau kacamata lo melihat pertandingan nanti seperti apa nih? Ada faktor sejarah atau faktor stamina nih? Oke, pertama kita harus lihat juga Senegal dan Mesir kan dia punya story di masa lalu, tetapi juga mereka punya story di masa depan. Di mana di kualifikasi Piala Dunia tahap akhir, zona Afrika, Senegal dan Mesir akan bertemu lagi. Jadi nanti kita di Piala Dunia tahun ini di Qatar, antara Senegal atau Mesir tidak akan ada di Piala Dunia, itu udah pasti. Jadi ini adalah genderang perang pertama kali mereka tabuh buat Senegal lawan Mesir ya di partai final ini. Jadi istilahnya mereka mencoba membuka kekuatan masing-masing mulai dari pertandingan final ini. Dan gua lihat sendiri dari Senegal dan Mesir, tentu gue melihat Mesir lebih compang-camping, permainannya lebih kesulitan. Kita tahu mereka lolos ke partai final dengan 2 pertandingan penalti. Tetapi nggak bisa terlalu kita bandingkan dengan Senegal. Karena apa? Mesir dia bertemu dengan Nigeria, bertemu juga dengan Pantai Gading, bertemu juga dengan Maroko, bahkan ketemu Kamerun. Istilahnya ini adalah tim-tim kuat yang ada di Afrika sana. Sedangkan Senegal, mereka hanya ketemu Zimbabwe, Tanjung Verde, Guinea Equatorial, bahkan kemarin tadi Bang Valen udah bilang 3-1 menang lawan Burkina Faso. Istilahnya Burkina Faso kapan sih mereka terakhir main Afrika Cup of Nation? Jadi menurut saya Senegal mungkin di sini diunggulkan tidak terlalu panas menuju partai final, sedangkan Mesir mereka udah babak belur, udah habis-habisan. Tadi udah dibahas juga. Tetapi kita lihat kalau kita balik ke 2018, bagaimana performa Senegal luar biasa banget di Piala Dunia. Cisse juga pelatihnya masih sama. Bagaimana mereka bisa mengirimkan pemain-pemain terbaik, bahkan kipernya pun sekarang salah satu kiper terbaik di dunia, dan ada Sadio Mane di situ. Gua mengunggulkan Senegal. Mengunggulkan Senegal, kayaknya sama nih berdua mengunggulkan Senegal juga ya. Loh, kok jadinya malah pada Senegal semua Iya, ya? pada sama nih semuanya. Jangan-jangan bakal Mesir yang menang nih. Kayak ada faktor kebugaran di sini ya, membuat istirahat Senegal lebih panjang daripada Mesir selain soal permainan. Tapi kalau misalnya sampai lebih dari 90 menit, gue pegang Mesir. Kenapa Bang? Ya karena udah teruji. Ketika mereka menghadapi Kamerun ya? 3 kali mereka. 3 kali. Tiga kali. Apalagi kalau masuk adu penalti ya. Biasanya tim yang punya pernah mengalami adu penalti, mereka punya kekuatan sendiri. Lu lihat Italia kemarin lah. Iya. Gitu. Jadi yang memang udah punya pengalaman lebih dari 90 menit, menurut gua akan lebih menentukan. Dan kipernya ini kan punya story kayak Goicoechea ya. Goicoechea. Dia bukan kiper utama tapi main-main ternyata
bisa perform. Oke. Ini kita sambil menunggu siapa yang menang, tapi kalau seandainya pun Salah atau Mane yang akhirnya memberikan performa yang terbaik, apakah dua orang ini layak berikutnya akan mendapatkan Ballon d'Or? Waduh, kan ada Piala Dunia ya? Nggak patokan ya, Piala Dunia dilakukan di Messi Desember aja ya. dapet kok, cuma Amerika. Kalau misalnya berpatokan kepada waktu itu yang pernah nyelip siapa ya satu pemain? Modric ya? Modric, tapi Modric menang finalis Piala Dunia. Finalis Piala Dunia ya. Ah. Gua melihat sih agak susah, tapi mungkin desakan dari netizen bisa saja ya membuat panitia kemudian berpikir untuk bisa memberikan Salah atau Mane ataupun ya, juga kan, menggiring narasi lah untuk para votersnya gitu. Tapi yang jelas, gua ada sisi lain juga nih bahwa salahnya Liverpool kalau mereka masih dalam proses Salahnya Liverpool, salah pemain bukan, apa? maksudnya missnya Oke. Liverpool. The mistake of Liverpool. Ya, kalau mereka belum memperpanjang Salah dan Mane. Gue pernah bahas di episode sebelumnya patokan untuk value dari seorang pemain. Oke. Ya, value-nya yang bisa gue kaitkan dengan ini adalah di posisi mana mereka, which is mereka berdua sama. Oke. Kemudian apakah mereka pemain yang tidak tergantikan, mereka berdua juga sama. Kemudian yang ketiga adalah adaptability. Mereka ternyata di negara pun bisa membawa dua negara ini ke final. Artinya agen mereka akan bisa menaikkan value mereka lagi dalam proses negosiasi. Apalagi udah ada genderang perang dengan memasukkan Luis Diaz kan. Artinya agen bisa bilang, lu maksudnya apa nih? Pemain gua belum dikontrak perpanjangan, lu masukin lagi di posisi yang sama. Ini bakal seru saat mereka pulang ke Inggris. Percaya sama gua, karena value mereka pasti naik. Toh mereka bisa mengangkat dua negara mereka dan pemberitaan selalu Salah versus Mane will against each other at the final of AFCON. Tidak ada tuh tulisan Senegal dan dikit tulisan Senegal and Egypt. Semuanya Salah versus Mane. Dan itu Liverpool punya dan yang pusing Klopp. Jadi kalau ada bilang bahwa negara lebih besar dari pemain nggak kelihatan. Ini terbukti karena nilainya AFCON sendiri ya, nilainya Senegal, nilainya Mesir itu nggak segede kalau misalnya Argentina ketemu Brazil, Jerman ketemu Inggris, atau segala macam. Jadinya dua pemain ini sangat menonjol. Dan bicara tentang value branding, ya ini juga Best bisa kasih masukan. Bahwa kalau bukan karena Salah dan Mane, mungkin penonton dan juga yang membaca di online tidak sebesar sekarang. Yes. Setuju. Seperti Rans Entertainment lah, mungkin kita bisa compare loh. Monggo, Bang Bes. Ya, betul sekali kata Bang Valen. Tentu kalau kompetisi sebesar Piala Afrika itu kan udah selevel Piala Asia ya. Jadi kalau yang masuk misalnya nih Tanjung Verde lawan misalnya Sudan, ya kan. Jadi penontonnya kemungkinan nggak akan banyak. Tetapi ini kan yang masuk Senegal, terus Mesir, terus dengan bintangnya mereka masing-masing national hero. Ya kan, anak-anak kecil pasti grow up, mereka pengen jadi seorang Mo Salah, pengen jadi seorang Mane, dan sekarang ini saat yang tepat banget karena mereka membawa brand itu sendiri, brand sepak bola Eropa, mereka sukses, mereka tajir dan timnasnya sukses juga, dan ini akan jadi final yang luar biasa. Kemarin gue sempat ragu apakah Mesir atau Kamerun yang masuk karena tuan rumah juga kan dengan ketumnya yang baru Samuel Eto'o juga sangat ambisi, tetapi nyaris-nyaris penaltinya gak ada yang masuk. Satu doang yang masuk. Ya, dan ini kemenangan orang soleh. Vaniko, ya karena dua pemain ini adalah pemain yang tidak punya haters, yang selalu merayakan gol dengan sembah sujud kepada Tuhannya, kemudian selalu berdonasi, ya. Mane punya rumah sakit, punya sekolah, Salah memang sebutannya di Egyptian King. Jadi ini buat decknya tuh kalau misalnya agency bikin iklan atau bikin apapun, ini tuh contoh bagaimana tidak perlu kontroversi dari dua pihak untuk masuk final, tapi jeleknya tidak ada penjahatnya di sini. Iya kan? Itu tadi. Dua-duanya jagoan. Lu nyinggung siapa, Bang? Lo nggak bener ini. Final tanpa penjahat tuh kadang-kadang nggak rame. Dua-duanya ini orang baik yang ternyata bisa membuktikan itu lolos, tanpa perlu nyentrik. Nah, gini, ada episode sinetron kan, lo butuh good guy, lo butuh bad guy. Nah, dengan tidak adanya bad guy, itu akan membuat sinetron itu hambar jadinya. Tapi ternyata enggak kan? Tapi tergantung hambarnya nanti di final kayak gimana. Kalau mereka anti klimaks ya bakal hambar juga ujung-ujungnya. Dan yang akhirnya sempat naik itu kan bagaimana dua pemain ini sebenarnya sempat nggak kompak. Tapi kan kemudian semua beritanya ketutup dengan videonya Mane yang bilang bahwa to my friends, yang I will choose one of from Naby Keita or Salah in the final. Artinya dia meng-acknowledge itu tuh teman-teman dia. Nggak jadi bahwa dia tuh musuhan gitu loh.
Tuh, ya berarti tidak selamanya haters tuh memberikan cuan gitu kan. Ternyata Iya. good juga oke sebenarnya. Bang Bes, tadi gue sempat nyinggung soal Ballon d'Or ya. Mungkin Bang Bes punya penilaian tersendiri. Apakah dua orang ini layak nggak sih jika mengantar negaranya menang mendapatkan Ballon d'Or? Kalau patokannya di Cannes ya, Cup of Nations terlalu naif kalau kita bilang mereka akan menang Ballon d'Or. Karena Cup of Nations mungkin dibandingkan dengan Piala Asia itu masih selevel kayaknya. Tapi dibandingkan dengan Copa America atau bahkan Euro, itu jauh lah animonya, kualitas pertandingannya, kualitas kompetisi, tentu intensitasnya juga, coverage di seluruh dunia orang yang nonton. Kan yang nonton paling orang-orang di Afrika plus sebagian orang di Eropa. Sedangkan Piala Eropa yang nonton mungkin seluruh dunia, Piala Asia pun, orang Asia pun juga banyak. Jadi menurut gua terlalu naif kalau kita bilang bahwa Mane atau Salah akan dapat Ballon d'Or kalau mereka menang kan. Mungkin kalau mereka berhasil juara EPL terus juara Champions League dengan rekor-rekor yang dilakukan oleh Messi ya mereka layak dapat Ballon d'Or di situ. Tapi kalau patokannya cuman kan menurut gua terlalu jauh, sangat jauh sekali. Oke, ini menarik juga nih sebenarnya ya. Jadi kalau gue sedikit menarik garis benang tadi yang dibilang sama Bang Bes, boleh dibilang seandainya Senegal atau Mesir main di Piala Dunia, berarti dia bisa berbuat banyak dong. Kalau Seperti Kamerun contohnya. kalau patokannya Piala Dunia mereka akan sulit berbuat banyak. Jadi gini, mereka menang Cup of Nations, salah satu bisa disebut sebagai kandidat pemain terbaik dunia. Iya. Tapi masih mesti dilihat Liverpool akan sampai di mana di Liga Champions. Kalau Liga Champions mereka sampai ke final dan mereka menjadi juara, salah satu bisa menjadi kandidat. Tapi kan gini, gue juga nggak ngerti, masih ada Piala Dunia di penghujung, bahwa penghujungnya itu akan ada penilaian dari kualitas pemain di Piala Dunia juga. Kalau misalnya ya biasa-biasa aja final ini nanti jadinya. Jadi masih panjang juga. Masih panjang ya. Dan gue pernah main di FIFPro, yaitu sama mantan-mantan pemain juga. Oke. Yang bisa gue lihat adalah bahwa pokoknya Afrika tuh physically, Latin itu skill. Eropa tuh tactical. Asia mau gabungin semuanya. Ya, dia mau gabungin semuanya belum punya identitas. Iya. Dan ternyata sorry to say yang menggunakan otak ternyata tetap lebih unggul daripada yang menggunakan otot. Apakah itu skill ketika memang secara taktikal dia nggak tembus, skill itulah yang bisa mendobrak. Atau secara taktikal, skillnya nggak ada tapi dia secara kolektif. Dan itu gue alamin sendiri, oh pantesan. Kenapa? Kok kayaknya jauh banget ya? Pelatih mungkin lebih nggak tahu mengamini kata-kata gue atau gimana. Historis juga kapan ya terakhir kali pemain Afrika jadi pemain terbaik Piala Dunia juga gue jadi pertanyaan kayak gitu tuh yang masih menghantui gitu loh. Kalaupun mereka sukses di AFCON, kalaupun mereka sukses bersama Liverpool nanti di Premier League ataupun di Liga Champions. Oke. Liga Bang Champions lah patokannya. Kalau Premier League kan rada susah ya. Yes. Mau ditambahin nggak Bang Bes? Ya, apa yang dibilang Bang Valen itu luar biasa banget. Itu Ngeri, udah Bang, di sekolah Valen ya. kepelatihan. Di sekolah kepelatihan itu udah sering banget kita dikasih tahu bahwa Eropa memang unggul dari segi taktik. Ya, inovasi-inovasi taktiknya banyak banget. Terus kita tahu Afrika bagaimana fisiknya luar biasa, ya kan. Terus Latin itu dengan teknik. Terus Asia mencoba menggabungkan semuanya. Ya kurang lebih tadi kata Bang Valen kehilangan identitas. Nah di sini dalam sepak bola sendiri kan dibagi dalam 3 hal. Teknik, taktik, fisik. Siapa yang bisa menguasai 3 ini itu akan kuat. Nah, sedangkan kalau kita bahas soal Afrika, di mana negaranya kebanyakan sorry to say yang tidak terlalu maju seperti di Eropa, akhirnya mereka kompetisinya, infrastrukturnya tidak semaju dengan negara-negara di Eropa. Akhirnya banyak pemain-pemain dari Afrika usia muda mereka pindah ke Eropa. Contohnya siapa? Mo Salah yang dulu main di Mesir, di Alexandria, terus dia pindah ke Basel kalau nggak salah, ke Swiss. Yeah. Nah itu kan kalau dia tinggal di Mesir sampai umur 17 atau 18 tahun, kemungkinan besar dia nggak akan bisa jadi seperti Mo Salah seperti sekarang. Makanya dia pergi sejak usia muda. Begitu juga Sadio Mane, dia memulai karirnya kalau nggak salah di FC Metz di Prancis. Kalau dia mulai di Senegal, di Dakar sana, dari usia muda, mungkin tidak ada sekolah bola yang bisa akhirnya membuat dia tuh bukan cuma unggul secara fisik dia udah punya nih, karena dia orang Afrika ya kan, akhirnya dia punya teknik karena dia belajar, terus akhirnya dengan dia belajar di Eropa itu tadi, lengkaplah sudah, karena dia punya taktik tambahan terakhir. Oke, sip, cakep. Oh, nah ini menarik nih, soal kiprah-kiprah tim Afrika di Piala Dunia. Entah itu Mesir nantikah atau Senegal kah yang akan bermain di Piala Dunia. Tapi kalau berkaca dari Kamerun, kira-kira tim-tim dari Piala Afrika nih seperti apa nanti? Apakah seperti Kamerun juga? Ya sudah menang kan gagal juga gitu, Bang Wesley. Bang Wesley,
Mas kita. Parah. Nggak yakin gue Pelanggaran. sama Afrika. Apapun gini, bahkan gue nggak yakin dengan Amerika Latin kalau Piala Dunia dalam beberapa Nggak tahun yakin. terakhir. Lihat Piala Dunia Brazil. Iya, Piala Dunia terakhir yang dimenangkan oleh Amerika Latin itu 2002 Brazil. Terakhir kali masuk final itu namanya Argentina lawan Argentina Jerman. tahun 2014. Lain-lainnya semuanya All African, All European Final, Eropa yang juara. Ya itu tadi gambaran bahwa mereka menggabungkan juga teknik dan kemudian mereka menjadi skillful pemain-pemainnya, itu gabungan yang sulit dikalahkan. Ada satu sisi dari Amerika Latin yang membuat mereka nggak bisa berkembang mengimbangi Eropa adalah soal disiplin ya. Yes. Mereka percaya dengan yang namanya skill mereka, tapi mereka tidak memperkaya halnya dengan taktik mereka. Itu yang gambaran kenapa Eropa terus berjaya jadinya. Ini juga gua tambahin bahwa kurang lebih Afrika itu politiknya terlalu Kuat. banyak juga. Terlalu mendominasi Alasan ya. di sepak Afrika bola. masalah pemilihan ketum, ya, like and dislike kepada pemain, lalu kemudian juga vehicle untuk kepentingan politis dalam karir politik mereka itu sangat banyak dan mungkin ini memang tipikalnya negara berkembang atau negara ketiga ya, menggunakan olahraga sebagai sarana yang lain dibandingkan memang prestasi yang akan mereka dapatkan dan itu terjadi. Kamerun ini kan ya dari zaman Roger Milla tuh kalau lo perhatikan secara politiknya kuat Kenceng sekali banget, iya benar. gitu loh. Dan itu sangat menjadi senjata bagi orang yang mau berkarir politik di Kamerun menggunakan sepak bola. Oke. Bang Bes, Oke, ya ini kalau kita berbicara Piala Afrika ini pemenangnya, negara-negaranya bakal kesulitan nggak sih di Piala Dunia nanti? Lepas dari soal politis tadi. Oke, gue sedikit kembali ya soal karena bahasnya negara-negara di Afrika di Cup of Nations. Kalau kita singkirkan Senegal dan Mesir, masih ada negara-negara lain yang patut kita amati di Piala Dunia nanti. Calon-calon contenders di Piala Dunia. Ada itu adalah Maroko, di mana timnya udah makin bagus. Terus ada Achraf Hakimi juga di sana. Yes. Terus beberapa pemain-pemain keturunan Belanda, keturunan Perancis yang main di Maroko. Terus ada juga Nigeria. Ya, kita tahu Nigeria selalu bikin jersey-jersey unik dan jarang Keren. sekali absen di Piala Dunia. Dan Nigeria ini menarik karena Nigeria ini adalah negara yang pernah juara Piala Dunia kelompok umur. Ini jarang banget kejadian. Ya, juara Piala Dunia kelompok umur pas zamannya JJ Okocha. Ya, JJ tetapi Okocha. setelah itu Hilang. mereka tumbuh dewasa jadi senior. Yang tersisa tinggal berapa? Paling Kwono Kwanu ya kan kalau pada masih Kwanu. ingat atau JJ Okocha, sisanya mungkin 8, 15 pemain yang lain kan menghilang. Jadi istilahnya di Afrika ini mereka jangan hanya fokus pada usia muda saja, tetapi juga bagaimana bisa mengantar pemain-pemain usia muda itu bisa jadi bagus di level senior, di mana targetnya tentunya bisa juara di CAN dan juga juara di Piala Dunia. Istilahnya berprestasi lah, kalau juara kayaknya terlalu Jadi bermimpi. kalau Afrika ini fisiknya dengan endurance dan juga badannya gede-gede. Kalau Nggak usah Indonesia, diraguin lah ya. kalau Indonesia, kalau Asia, selalu berpikir kecepatan, ya kecepatan dan kecepatan, kekekaran ditambah dukun. Ternyata nggak kuat ngadepin yang namanya taktikal sama. Di sana juga ada voodoo. Iya makanya nggak kuat ngaruh. ngadepin taktikal sama skill. Jadi marilah kita sama-sama membenahi taktikal dan skill. Itu yang paling penting sebenarnya. Bukan kecepatan, bukan kekekaran, itu penunjang dan apalagi dukun. Kalau balik lagi ke Eropa kan. Pin. Ya, Oke. Ya Bang Bes. Ada sedikit ya dari gua. Kalau mau bermain bola cuman sampai umur 17 tahun, cukup pakai skill aja. Cukup Ya, pakai skill, betul. pakai talenta. Tetapi kalau mau bermain sepak bola, istilahnya secara profesional sampai umur 30, 35 tahun, itu harus pakai teknik dan taktik juga. Jadi fisik saja talenta saja tidak cukup. Itu yang Afrika punya. Karena kalau dibilang kan Afrika punya fisik. Tapi kan pemain Eropa pelan tapi pasti kan mereka membenahi fisik mereka. Betul. Dengan Artinya sport science dengan juga. sport science dan segala macam fisik mereka ya jadi berubah. Jadi. Nggak born physically, tapi mereka pelan tapi pasti ya Mengarah ke fisiknya sana, jalan. ya. Oke. Tidak born with tapi made by. Made by. Iya. Kita lihat nanti Piala Afrika siapa punya menang. Pasti fans Liverpool happy lah ya. Jangan sampai mereka cedera salah sama Mane nanti tempatnya diganti sama. Enggak, kami nggak Luis happy Diaz. loh. Hah? Kami pengennya mereka kalah di penyisihan di Vaniko. Makanya itu. Kan udah ada Luis Diaz. Biar itu dia maksudnya kalau salah sampai Mane sampai cedera di final nanti. Nah itu dia kan Luis Diaz siap-siap mengambil posisi mereka, itu yang gue takutin. Jota, Luis Diaz, Firmino. Oke.